Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah. Para pemirsa Siak TV yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah tercurah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khaira faqahahu fid din wa jahadahu fid dunya wa basarahu uyubah." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka hadirin yang mulia, saudara-saudara pemirsa TV Siak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang pertama akan memberikan kepahaman agama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan ia juhud terhadap dunia. Dan kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan keburukan-keburukan dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya, kebaikan yang banyak, kebaikan yang tidak terkira. Bahkan dengan kebaikan tersebut dia berpotensi untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain. Apa itu hadirin yang mulia? Tidak lain adalah kepahaman tentang agama. Seseorang yang dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan agama ini, maka berarti dia dikehendaki Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebaikan yang tinggi nilainya. Karena dengan memahami agama, seseorang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar, mana jalan yang akan menyelamatkan dirinya dan mana jalan yang akan membuat dirinya binasa. Oleh karena itu hadirin yang mulia, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka dia akan diberikan taufik, diberikan hidayah. Bisa jadi dia akan bersemangat untuk menuntut ilmu, menghadiri kajian-kajian para ulama, bertanya kepada mereka tentang persoalan-persoalan agama maupun dunia. Karena dengan sendirinya ketika mereka, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebaikan, maka dia akan mulai untuk semangat menuntut ilmu. Yang kemudian setelah ilmu yang dia dapat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepahaman kepadanya. Jadi tidak ujug-ujug atau tidak tiba-tiba datang begitu saja simsalabim, tidak hadirin. Tapi harus berdasarkan usaha dan upaya serta kerja keras orang tersebut untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah hadis Nabi SAW, kun aliman, jadilah kamu orang alim. Bagaimana kita memposisikan kita sebagai orang alim? Tentu harus berusaha, tentu harus berupaya dengan menuntut ilmu. Atau kalau tidak, au muta'alliman au mustami'an, maka jadilah kamu orang yang senang mendengarkan kajian-kajian agama, orang yang senang mendengarkan petuah-petuah agama. Kemudian au muhibban, atau jadilah kamu orang yang mencintai orang-orang yang ahli ilmu, menyukai orang-orang yang sedang belajar ilmu agama. Dan janganlah kamu menjadi bagian orang-orang yang tidak ahli ilmu, tidak mau belajar agama, tidak mau mendengarkan ilmu agama, bahkan tidak menyukai orang-orang yang sedang belajar agama. Maka kata Nabi, fatuhlika, maka kamu akan celaka. Hadirin yang mulia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wajahadahu fid dunya,
Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan jadikan ia juhud terhadap dunia. Secara bahasa, jahada fid dunya atau juhud terhadap dunia artinya menjauhkan dirinya dari dunia, menghindari dunia. Namun secara istilah ulama ahli tasawuf, yang dimaksud dengan jahada fid dunya atau juhud terhadap dunia adalah menghindari dunia yang tidak ada manfaatnya, menghindari dunia yang tidak berkah, menghindari dunia yang didapat dengan cara yang tidak halal. Itulah maksud jahada fid dunya, juhud terhadap dunia. Hadirin pemirsa Syiak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Ghazali mengatakan bahwa pada dasarnya dunia ini adalah sesuatu yang manis apabila didapat dengan cara yang hak, didapat dengan cara yang halal, diusahakan dengan cara yang halal, dan kemudian ditasarrufkan, digunakan dengan cara yang halal pula. Tetapi apabila dunia ini didapat dengan cara yang tidak hak, didapat dengan cara yang tidak halal, didapat dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat agama, maka keadaannya, kata beliau, seperti orang yang berpenyakit ju'ulul bakor. Apa itu hadirin? Ju'ulul bakor adalah orang yang terus-menerus makan tetapi tidak kunjung kenyang. Beliau juga mengatakan bahwa harta benda dunia ini yang kita cari, kita usahakan oleh orang-orang yang tidak mengenal halal dan haram, diibaratkan seperti kita minum air laut. Semakin diminum semakin asin dibuatnya, semakin diminum semakin haus kita dibuatnya. Begitulah dunia. Kalau kita mencari dunia dengan cara yang tidak halal, dengan korupsi, dengan merampas, dengan menipu dan lain sebagainya, hal-hal yang tidak hal-hal yang dilarang oleh syariat agama, maka semakin banyak harta yang didapat, maka dia akan semakin merasa kurang, merasa dia akan senantiasa terus membutuhkan harta tersebut. Itu yang kedua, hadirin yang mulia. Maka oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka orang tersebut akan dijadikan juhud terhadap dunia. Maksudnya adalah bahwa dia akan selektif dalam memilih dunia. Mana yang halal dia akan dapatkan, mana yang sesuai dengan syariat agama dia akan ambil. Tetapi jika tidak sesuai dengan syariat agama, jika tidak halal, walaupun banyak dia akan tinggalkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hadirin yang mulia, wa basarahu uyubah. Kata Nabi, apabila seorang hamba dikehendaki mendapatkan kebaikan, selain ia akan dipahamkan agama, kemudian juga dia akan dijadikan juhud terhadap dunia. Lalu yang terakhir, maka akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keburukan-keburukan dirinya. Hadirin pemirsa Syiak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, filosofinya bahwa kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dua mata ini, maka perhatikan hadirin, mata yang kanan bagaimana kita pergunakan hanya untuk melihat kebaikan orang saja, dan kemudian mata yang kiri kita pergunakan hanya untuk melihat, menatap dan memperhatikan keburukan dan kekurangan kita. Sehingga hadirin yang mulia, hari-hari kita tidak sibuk melihat keburukan orang lain, tapi justru kita sibuk dengan melihat dan mengoreksi keburukan kita sendiri, sehingga ke depannya kita akan terus berusaha untuk bagaimana kita lebih baik daripada sebelumnya. Hadirin pemirsa Syiak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ketiga kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita di dunia, maka insya Allah sudah cukup menghantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ridho manusia, karena kita berlaku sebagai manusia yang senantiasa menjalin hubungan baik dengan mereka, dengan senantiasa memandang mereka dalam kebaikan-kebaikan yang mereka kerjakan. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang dirahmati, pertemuan yang diberkahi. Apa yang kami sampaikan ada manfaatnya buat kami sendiri dan juga kepada pemirsa Syiak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.